billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Awaina ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi bi ridha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Aqsamun najasati. An-najasatu thalathatu aqsamin mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Wal mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am lit-taghaddi ghayra al-labani wa lam yablughil hawlaini. Wal mutawassitatu baqin najasati kal khamr. Baiklah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait maqasidut thaharah yang ketiga, yaitu izalatun najasah, yang mana pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas mengenai definisi dari najis. Kita sudah memahami dengan jelas najis itu yang semacam apa dan apa perbedaannya dengan hadas. Nah, sekarang kembali sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai izalatun najasah, bagaimana cara menyucikan najis ini, kita harus tahu terlebih dahulu pembagian dari najis ini. Ya, jadi najis itu ada pembagiannya sebagaimana hadas. Ya, di sini kita dapati bahwasanya pembagian najis itu ada 3. Barangkali mungkin sebagian ulama membagi hadas juga menjadi 3 agar bisa membandingkan dengan najis yang 3. Ya, meskipun sebagian yang lain hanya membagi hadas kepada 2. Seperti itu. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Pada hakikatnya tidak ada yang berbeda antara hadas yang 2 ataupun hadas yang 3, hanya perbedaan mengenai istilahnya saja. Meskipun nanti kalau kita berbicara mengenai apa yang diharamkan bagi masing-masing hadas ini, itu detailnya berbeda. Seperti itu. Kita fokus ke permasalahan pembagian najis saja. Ya. Sebelum kita masuk ke pembagian najis yang disebutkan di dalam kitab, kita harus mengetahui dulu. Secara bentuk najis itu nanti akan diklasifikasikan menjadi 2. Ada najis yang masih terlihat salah satu dari sifatnya, entah itu warnanya, entah itu baunya, atau entah itu rasanya, yang nanti disebut dengan istilahnya najasah ainiyah. Atau najis yang sudah tidak memiliki sifat. Ya, artinya mungkin sebelumnya ada sifat lalu hilang sifatnya begitu saja, mengering gitu kan misalnya. Tapi belum sempat disucikan sehingga masih dianggap najis. Karena belum disucikan namanya najis. Ya, disebut dengan najasah hukmiyah, ya, tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, atau tidak memiliki warna seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari pembagian najis yang 3 ini nanti ke depan, sebenarnya antara hukmiyah dan ainiyah ini sebenarnya bisa masuk ke dalam 3 najis ini. Ya, karena mughalladzah bisa saja nanti menjadi ainiyah pasti, dan barangkali nanti bisa menjadi hukmiyah bisa saja. Mukhaffafah pun bisa menjadi hukmiyah, bisa menjadi ainiyah. Begitupun mutawassithah bisa menjadi ainiyah, bisa menjadi hukmiyah seperti itu. Meskipun nanti kalau kita melihat di pembahasan berikutnya mengenai izalatun najasah, pembagian hukmiyah dan ainiyah ini lebih kepada najis mutawassithah nanti. Ya, meskipun kalau kita sebutkan tadi, ya misalkan yang kita sudah masyhur ya, mukhaffafah misalkan air kencingnya bayi laki-laki, ya, air buang air kecil bayi laki-laki dengan nanti syarat yang akan kita jelaskan. Kalau misalnya mengering bagaimana? Kan menjadi hukmiyah kan seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita melihat secara rinci, hukmiyah dan ainiyah ini bisa masuk ke dalam 3 kelompok najis ini. Mughalladzah ada yang hukmiyah dan ainiyah, mukhaffafah ada yang ainiyah hukmiyah, mutawassithah juga ainiyah dan hukmiyah. Meskipun nanti secara yang bisa kita lihat dalam kitab ini, nanti di pembahasan mengenai membersihkan najis, menyucikan najis, hukmiyah dan ainiyah hanya fokus pada pembahasan mengenai najis mutawassithah saja. Memang tidak ada permasalahan, barangkali mungkin karena memang banyaknya jenis-jenis dari najis mutawassithah ini yang menyebabkan kita membedakannya menjadi 2. Sementara mughalladzah dan mukhaffafah yang cuma 1 dan 1, sehingga ketika kita mendapati najis tersebut kita langsung tergerak untuk
membersihkannya sehingga potensi untuk najis hukmiyah menjadi lebih kecil, mungkin saja seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Aqsamun najasati, pembagian najis. An-najis satu salah satu aqsam. Najis itu ada 3 macam. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. Ya, mughallazah itu berat, ya, yang dianggap berat. Mukhaffafatun ringan, yang dianggap ringan. Wa mutawassithah, najis sedang, yang dianggap sedang. Jadi ada yang dianggap berat, yang dianggap ringan, yang di tengah-tengah dianggap sedang. Nah, uniknya najis mughallazah ini cuma satu, najis mukhaffafah juga satu, yang berat satu, ringan satu. Selain daripada yang dua ini, masuknya ke mukhaffafah semua, seperti itu. Nanti akan kita dapati permasalahan. Fal mughallazatu yang pertama namanya najasah mughallazah, najis yang dianggap berat ya, atau najis berat. Kita sering menyebutnya sebagai najis berat ya. Kenapa disebut dengan najis berat? Karena syariat Islam memberatkan hukumnya. Jadi hukumnya itu dianggap dinilai sesuatu yang berat dalam syariat. Begitupun cara membersihkannya juga yang paling berat dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Ya, dari segi najisnya yang paling berat dan segi membersihkan otomatis juga yang paling berat seperti itu. Ya, apa yang termasuk dengan najis berat ini? Najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Ya, najis yang dari kalb anjing, wal khinzir babi, ya, najis anjing dan babi maksudnya, wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Jadi di sini maksudnya adalah anjing secara murni keturunan anjing, babi secara murni keturunan babi, wa ma tawallada minhuma, ya, baik peranakannya, anjing kawin sama anjing melahirkan anjing, babi lahir dengan babi melahirkan babi, ya, atau anjing kawin sama babi melahirkan keturunan, ya, atau babi kawin sama anjing melahirkan keturunan, au min ahadihima, atau misalkan anjing dengan kambing misalkan seperti itu. Lalu bayinya nanti atau keturunannya itu tetap masuk ke dalam najis ini. Meskipun dia bukan murni keturunan, bukan darah murni keturunan anjing atau babi. Seperti itu yang dimaksudkan dengan wa matawal ada minhuma, keturunan dari keduanya, baik itu dengan keluarga atau ras yang sama-sama anjing atau sama-sama babi, baik tawalada minhuma itu persilangan antara anjing dan babi, au min ahadihima, atau persilangan dari salah satu keduanya, anjing atau babi, dengan yang selain dari keduanya, dengan kambing, dengan ayam dan lain sebagainya. Meskipun kita juga tidak membahas secara detail apakah bisa nanti ya mungkin bisa-bisa saja ya, cuman di sini diperjelas hukumnya supaya nanti bagaimana kalau seandainya dia itu ternyata bukan berdarah murni anjing atau bukan berdarah murni babi misalkan. Ya, dia keturunan dari anjing dan babi, atau anjing atau babi dengan hewan yang lain seperti itu. Nah, itu hukumnya tetap sama. Jadi semuanya masuk di dalam kriteria hadis berat ini. Nah, secara detail apa maksudnya? Apakah memang anjingnya itu yang najis dan bagaimana, atau bagaimana kalau terkena tubuh kita, atau bagaimana sebenarnya? Nah, yang dimaksud dengan najis berat ini adalah seluruh bagian tubuh dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Jadi seluruh bagian anjing dan babi ini, ya, seluruh bagiannya, ya, anjing, babi yang terlahir dari keduanya atau terlahir dari salah satu keduanya, mencakup di situ air liurnya, keringatnya, ya, atau juga termasuk bulu dan bagian lainnya ketika dalam kondisi basah. Oke. Jadi kalau seandainya air liur jelas basah, berarti air liurnya itu ketika kena pakaian kita itu jelas itu najis berat. Keringatnya yang jelas basah, ya, ketika kena tubuh kita jelas itu najis berat. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau bagian tubuh yang kering, bulunya misalkan, ya, atau bagian tubuh yang lain, kulitnya yang tidak basah, ya. Nah, itu dianggap najis berat ketika dia dalam kondisi basah dan ketika itu menempel ke tubuh kita. Jadi kita megang anjing atau babi, bulunya atau kulitnya yang sedang basah, maka pakaian yang terkena kondisi tersebut, ya, misalkan kita menggunakan sapu tangan atau kita terkena anjing babi yang sedang selesai apa namanya kena hujan, ya, atau dimandikan basah gitu kan, lalu terkena pakaian kita, maka itu masuk ke dalam kelompok hadas mughalladhah ini, ya, atau najis mughalladhah ini, najis berat ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan anjing babi itu apa? Air liurnya masuk, ya, keringatnya masuk, jadi seluruh bagian tubuhnya, ya. Sementara untuk bagian-bagian yang tidak murni basah seperti bulu atau kulitnya seperti itu. Nah, itu menjadi najis berat ketika terkena tubuh ketika dalam kondisi basah seperti itu. Ya, jadi yang dimaksudkan yang pertama itu najasatul kalbi, seluruh bagian tubuhnya seperti itu. Wal mukhaffafatu, yang kedua ada namanya najis
mukhaffafah, ya najis ringan, ya atau dianggap ringan oleh syariat. Kenapa? Karena dibandingkan yang ketiga ini yang paling ringan hukumnya itu memang najis mukhaffafah, dan cara membersihkannya yang paling ringan juga namanya najis mukhaffafah ini. Apa yang termasuk ke dalam kriteria najis mukhaffafah? Baulus sobiji. Baul itu buang air kecil, ya, buang air kecil, air kencing, ya. Air seni, buang air kecil, ya. Buang air kecil dari asobi, dari bayi laki-laki. Ya, ini perhatikan asobi, ya, bayi laki-laki. Ketika kita sebutkan air kencing, bayi laki-laki, maka bayi perempuan tidak masuk kategori ini. Bayi khunsa, ya khunsa itu adalah seseorang yang memiliki dua kelamin secara asal, dilahirkan memang memiliki dua kelamin, itu khunsa. Tapi kalau dia terlahir laki-laki terus menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki setelah dewasa, itu namanya mukhonnas, bukan khunsa. Jadi harus dibedakan antara khunsa dengan mukhonnas, ya. Nah, mukhonnas dan sobiyah, bayi perempuan, itu tidak masuk kategori najis mukhaffafah. Artinya buang air kecilnya itu akan masuk ke dalam najis mutawassithah. Cara membersihkannya sebagaimana najis mutawassithah. Jadi air kecil bayi laki-laki alladzi lam yata'am litaghadzi ghairal labani, ya. Yang mana bayi laki-laki tersebut belum mengonsumsi apapun selain susu sebagai bentuk makanannya, taghadzinya, ghidanya, makanan sehari-harinya. Jadi misalkan dia sudah makan yang lain, ya, makan yang lain, misalkan dia sudah makan bayi, makan atau minum apa namanya, sesuatu yang lain selain daripada susu ibunya, gitu kan. Selain daripada susu ibu, air susu ibu, maka dia tidak masuk kategori ini, ya. Artinya bayi laki-laki umur sehari dia sudah minum minum air teh misalkan, atau minum kopi misalkan, ya, atau minum eh, ini misalkan ada bayi laki-laki yang sudah makan makanan berat untuk taghadzinya dia, maka ketika itu dia tidak lagi masuk ke kriteria ini. Nah, begitupun kalau seandainya dia tidak atau sudah makan selain laban, ya, tapi dia bukan litaghadzi, misalnya litadawi, untuk berobat. Misalkan ada bayi yang sakit, ya, belum 2 tahun sakit. Nah, dia minum obat. Nah, obatnya itu kan bukan susu, gitu kan. Obatnya ada sesuatu yang lain misalkan. Nah, itu kan ghairul laban, harusnya secara kriteria nggak masuk. Tapi karena dia bukan litaghadzi, tapi litadawi, maka masih masuk kriteria. Artinya kalau seandainya litaghadzi dan bukan susu, ya, apakah itu selain susu, nanti apa sebutkan saja semuanya, itu otomatis dia tidak lagi air kencingnya menjadi najis mukhaffafah. Ataupun selain susu, ya, selain susu misalkan, tapi dia li ghairi taghadzi, bukan untuk makanan pokoknya dia. Misalkan untuk berobat kah, atau li tahnik, ya, untuk mencari berkah, ya, dengan apa namanya, kurma, biasanya sedikit kurma ditelankan ke bayi itu, gitu. Nah, itu tidak masuk ke kriteria yang kita kecualikan ini. Artinya dia tetap masuk dalam kriteria najis mukhaffafah. Ya, jadi syaratnya baulus sobi, ya, bayi laki-laki, lam yat'am litaghadzi ghairal laban, belum mengonsumsi apapun sebagai bentuk makanan pokoknya selain susu, dan yang terakhir walam yablughil haulaini, dan dia belum berusia 2 tahun. Nah, sekarang kan bayi kalau udah usia 6 bulan bahkan itu sudah ada yang makan, berarti kan itu sudah tidak masuk kriteria lagi najis ringan, sudah masuk ke tadi najis mutawasithah. Jadi najis ringan ini perlu kita detailkan juga, ya, bayi laki-laki, ya, dia baru mengonsumsi susu, ya, sebagai makanan pokoknya, gitu. Dan kalau seandainya bukan susu, hanya masih diperbolehkan atau masih dianggap sebagai najis mukhaffafah kalau dia bukan litaghadzi, artinya litadawi atau litahnik. Tapi kalau masih usul, kalau litaghadzi dia makan bubur misalkan, litaghadzi, maka itu tidak lagi najis mukhaffafah tapi najis ke mutawassithah. Dan yang ketiga syaratnya adalah dia belum berumur atau belum genap berusia 2 tahun, seperti itu, ya. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Nah, ini yang lebih mudah dicari. Kenapa? Mutawassithah itu dianggap, ya, pertengahan, ya, dianggap tengah-tengah, dianggap, atau kita sering sebut dengan istilah najis sedang. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah di antara dua najis yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi mukhalatah itu cuma satu, mukhaffafah cuma satu, najis sedang ya di antara keduanya. Kalau tidak masuk kriteria pertama dan kriteria kedua tadi, berarti dia masuk semua ke kriteria yang ketiga ini. Makanya awal mutawassithah, waktu najis mutawassithah itu baqi an-najasat, ya.
yang lain ya, najis yang lain sisanya selain daripada kedua ini, baqinya itu masuk ke dalam kriteria ini. Kalau khamri misalkan seperti contohnya eh, khamar seperti itu ya, atau misalkan darah ya, nanti ada namanya kalau misalkan air kencingnya bayi perempuan ya seperti itu ya, atau yang lain sebagainya. Jadi intinya adalah yang berat itu semacam ini, yang ringan semacam ini, yang tidak masuk kriteria keduanya itu adalah masuk najis sedang seperti itu. Nah, itu yang berkaitan tentang pembagian najis yang tiga. Dan kembali lagi kalau kita perhatikan semuanya bisa masuk dalam hal apa namanya uh, hukmiyah dan ainiyah. Jadi mughalladhah itu bisa hukmiyah, bisa ainiyah, mukhafafah bisa ainiyah, bisa hukmiyah, ya. Mutawassithah bisa ainiyah, bisa hukmiyah. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi kita terkait dengan beberapa jenis atau najis-najis tertentu yang perlu kita detailkan. Nah, yang pertama berkaitan dengan khamar dan nabidh ya. Jadi kan khamar itu jelas ya. Itu najis menurut syariat Islam. Nah, ada yang namanya khamar, ada yang namanya nabidh. Nah, ini sama-sama dua hal yang di istilahnya apa ya? Diperas dari buah lalu disimpan dalam waktu yang lama, difermentasi. Nah, apa bedanya? Kalau khamar ini yang terbuat dari perasan anggur, jadi kalau misalnya anggur yang diperas itu namanya khamar. Ya, tapi kalau seandainya selain anggur itu namanya nabidh. Ya, secara hukum sama itu antara khamar dan nabidh ini, gitu ya. Secara hukum sama, hanya perbedaan istilah saja. Nah, kalau khamar itu lebih kepada anggur yang diperas, tapi kalau selain anggur, kurma kah misalkan seperti itu, ya. Karena ada saja dari kurma atau dari yang lain itu namanya nabidh seperti itu. Yaitu perbedaan antara khamar dengan nabidh. Jadi nanti kalau ditemukan di dalam kitab ya, di antara najis itu adalah nabidh. Nabidh itu apa? Perasan buah juga. Nah, bedanya dengan khamar apa? Nah, bedanya kalau khamar itu anggur, kalau nabidh itu perasan selain anggur seperti itu. Nah, berikutnya di antara yang najis juga adalah bangkai, gitu kan? Bangkai atau maitah. Nah, sebenarnya maitah ini pemaknanya itu bukan bangkai sebagaimana yang sehari-hari kita sering sebut. Nah, apa yang disebut dengan maitah atau bangkai yang dianggap bangkai oleh syariat itu? Sederhananya hewan yang tidak disembelih dengan cara syariat itu semuanya bangkai. Gitu. Ya. Misalkan sapi. Sapi kalau disembelih secara aturan syariat itu tidak bangkai jelas. Tapi sapi sekalipun yang halal dimakan, ya atau kambing atau ayam, tidak disembelih dengan cara syariat, ya, tidak sesuai dengan aturannya, ya bagaimana seharusnya aturan syariat, maka ketika dia telah disembelih itu dengan cara yang tidak sesuai itu, dia tetap disebut sebagai bangkai. Jadi bangkai itu bukan yang kita pahami bangkai seperti ini bukan bangkai. Enggak. Bangkai itu adalah ketika seekor hewan tidak disembelih sesuai dengan cara syariat seperti itu, ya. Nah, kecuali nanti permasalahan mengenai anjing dan babi. Ya, kenapa? Karena anjing dan babi itu jangankan ketika sudah disembelih ya atau ketika setelah mati, ketika masih hidup sudah najis. Oke. Jadi, kalau anjing dan babi hidupnya saja sudah najis, ya otomatis matinya akan menjadi najis juga. Nah, sementara kalau hewan selain anjing dan babi itu secara apa namanya? Secara najis atau tidak itu suci semua binatang-binatang itu suci gitu ya. Tetapi ketika disembelih dengan cara yang syar'i disebut sembelihan. Tapi kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i disebut dengan bangkai seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan misalkan bulu binatang ya atau anggota badan yang terputus gitu kan ya, atau bagaimana apakah kemudian misalkan kucing itu. Nah, itu harus kita bedakan antara najis dengan najis tidak najis dengan boleh atau tidak boleh dimakan. Gitu ya. Halal dimakan, tidak halal dimakan itu beda lagi ceritanya. Sekarang kita bermasalahannya adalah najis atau tidak dia seperti itu. Nah, kalau permasalahan mengenai bulu binatang, ya bulu binatang ini. Kalau dia bulu binatang yang halal dimakan, artinya misalkan bulu kambing, ya bulu sapi misalkan seperti itu. Nah, itu hukumnya suci ketika terlepas dari tubuhnya hewan tadi gitu. Jadi ketika masih tersambung dengan badannya otomatis suci ya karena kan tadi selain anjing dan babi ketika hidup dia suci ya kan. Nah, sapi, kambing itu kan suci.
Nah, ketika bulunya terlepas, nah bulu-bulunya itu tetap suci karena dia boleh dimakan. Tetapi bulu binatang yang tidak halal dimakan, maka ketika terlepas dari badannya itu menjadi najis. Contohnya seperti kucing gitu kan. Nah, kucing itu bulunya yang tertempel di kulitnya itu dia suci ya. Jadi kucing itu suci dalam artian bukan kita nggak bermasalahkan boleh atau tidak dimakan, itu beda kisah. Tapi sekarang najis itu tidak. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya selain anjing dan babi itu najis suci ketika dia masih hidup gitu. Tetapi karena dia tidak boleh dimakan, maka ketika lepas bulunya, bulunya menjadi najis. Artinya hati-hati bagi yang pegang kucing, ya atau yang suka melihara kucing, ketika bulu-bulunya terlepas dari tubuh kucing, lalu nempel ke pakaian, lalu kita sholat, hati-hati. Kalau terlalu banyak kelihatan, itu bisa menyebabkan sholat kita tidak sah karena kan najis. Nah, makanya kalau kita baru pegang kucing atau meluk-meluk kucing sebelum akan sholat, makanya ditepuk-tepuk dulu setidaknya sampai tidak kelihatan secara jelas mana bulu-bulu kucing itu. Ya, jadi eh, apa bedanya kucing atau apa persamaannya di antara kucing sama kambing dan teman-temannya? Ya, sama-sama suci, sama-sama suci karena dia bukan anjing dan babi. Tetapi ketika permasalahan boleh tidak dimakan, ya kambing dan teman-temannya ini boleh dimakan, kucing dan teman-temannya tidak boleh dimakan. Itu kriterianya beda. Nanti kriteria yang tidak boleh dimakan hewan darat itu ini, hewan laut ini, darat udara ini, gitu kan. Nah, ketika kita menghukumi bagian najis bulunya, ketika terlepas dari tubuhnya, kita melihat kepada apakah dia boleh dimakan atau tidak. Jadi bulunya selagi masih menempel dari kucing dan babi itu dari kucing dan kambing, maka otomatis kedua-duanya suci. Tapi kalau sudah terlepas bulu kambing suci, tapi bulu kucing terlepas dari tubuhnya dia tidak lagi suci, artinya sudah menjadi najis seperti itu. Ya. Nah, kalau kembali lagi kalau masih tertempel dalam tubuhnya atau di tubuhnya di kulitnya itu masih sebagaimana hukum hewan tersebut. Ya, berarti kalau hewannya suci ya 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 suci bulunya selagi belum terlepas. Terlepas dia apakah boleh dimakan atau tidak boleh dimakan seperti itu. Ya, itu yang berkaitan dengan bulu yang mungkin sering sekali kita tidak hati-hati. Jadi bulu kucing itu memang suci, bulunya yang tertempel suci, tapi tidak boleh dimakan. Artinya ketika terlepas bulunya, otomatis menjadi sesuatu yang tidak suci nanti, itunya. Apa namanya bulu-bulunya, hati-hati. Terus juga ada yang berkaitan dengan madhi, wadi, dan mani. Ini juga sempat kita singgung ya. Jadi madhi dan wadi itu najis, tapi mani tidak. Nah, madhi dan wadi itu najis. Artinya kalau keluar madhi dan wadi, itu pakaian yang terkena itu harus dicuci. Artinya harus disucikan, kan? Harus dihilangkan najisnya. Berbeda dengan mani. Mani itu tidak najis. Gitu. Artinya kalau kena pakaian itu tidak perlu dibersihkan seperti itu. Ya. Berikutnya ada lagi yang berkaitan dengan darah. Ya. Darah itu juga merupakan salah satu najis. Ya. Nah, darah itu sendiri secara umum semuanya itu najis kecuali beberapa darah. Ya, jadi semua darah itu najis kecuali beberapa jenis. Ya, apa diantaranya hati. Ya, hati itu kan gumpalan darah gitu kan. Darah yang membeku itu hati. Ya, makanya hati bolehkah makan hati boleh aja gitu kan. Hati dalam bukan makan hati itu ya makan maksudnya adalah makan hati beneran hati boleh meskipun dia itu sebenarnya adalah darah. Lalu berikutnya ada misk ya darah yang dijadikan parfum ini biasanya darah rusa itu kan yang harum. Nah, kalau seandainya itu tetap menjadi najis, berarti kan tidak bisa kita gunakan sebagai parfum gitu kan. Ini kan berbahaya kalau untuk sholat segala macam. Dan limpa itu juga termasuk darah yang suci. Lalu ada darah ikan, darah belalang. Ya kenapa? Karena ikan dan belalang ini dalam keadaan tidak disembelih pun dia tetap suci gitu kan. Ya wahilat maitatan, dua bangkai yang dianggap halal ada ikan dan belalang kan. Sama wal jarad ikan dan belalang. Jadi ketika dia menjadi bangkai pun darahnya akan tetap menjadi suci. Lalu beberapa contoh yang lain misalkan seperti air susu atau sperma yang keluar dalam bentuk darah. Tapi kita yakin itu air susu dan sperma sebenarnya, tapi keluar dalam bentuk darah atau berwarna darah, maka itu tetap tidak dianggap sebagai najis. Ya. Itu yang berkaitan tentang beberapa najis-najis yang perlu kita perhatikan. Ini sering sekali kita temui dan mungkin jarang dibahas oleh beberapa atau di tempat yang lain seperti itu. Oke, wallahu a'lam demikian pembahasan kita kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai cara menyucikan najis-najis yang tiga ini.
Oke, jadi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah mengenal jenis najis, berat itu apa, najis ringan itu apa, najis sedang itu apa, dan beberapa rincian-rincian najis tadi, ya, khamar dan nabil, bedanya apa, lalu mengenai binatang tadi yang sering kita salah adalah bulu-bulu binatang, gitu kan. Lalu berkaitan dengan wadi, madi, dan wadi, mazi, dan mani yang sebenarnya kita tidak bahas secara detail karena telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, juga yang berkaitan dengan darah dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kita kali ini, dan naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.